102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Selamat pagi sebaya muda. Seperti yang tadi Aldo bilang ya, kalau kali ini kita bakal balik lagi di Inspiring Show. Dan kira-kira ya sebaya muda, kita itu tinggal menghitung hari lagi kalau nanti di tahun 2024 kita itu bakal ada yang namanya pemilu. Dan buat kamu semua, sebaya muda yang mungkin masih bingung gak sih kira-kira pemilu di tahun 2024 nanti bakal kayak gimana? Atau mungkin buat kamu juga nih para pemilih pemula dan masih pada penasaran gimana kira-kira prosesnya dari pesta rakyat yang satu ini, dari awal persiapannya sampai di hari H nanti kita memilih kira-kira kayak gimana. So buat kamu semua sebaya muda yang udah penasaran dan pengen tahu juga nih sebaya muda, kali ini kita udah ada di Inspiring Show dengan temanya generasi milenial anti golput dan hoax. Dan Aldo juga udah nggak sendirian karena kali ini juga udah ada narasumber terkait yang bakal share ke kita tentang pemilu itu sendiri, yaitu udah ada Bu Marlina SPMSI selaku anggota KPU Kota Batu Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Selamat pagi Bu Marlina. Selamat pagi Mas Aldo. Coba cek lagi Bu. Halo, tes. Oke, ya tes. Tes satu. Oke, selamat pagi Bu Marlina. Pagi Mas Aldo dan sobat pendengar Kalimaya. Ya, sebaya muda Ibu. Oh, sebaya muda. Sebaya muda. Oke, Ya, oke. jadi bagaimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seger ya. Seger. Iya, masih pagi Bu, dan di awal minggu juga. Oh iya. Jadi kali ini kan kita mau bahas temanya itu adalah generasi milenial anti golput dan hoax. Nah, kira-kira Aldo mau nanya dulu Bu, ini kalau kira-kira kita sebagai para pendengar sendiri juga sebaya muda di sana pemilih pemula, ini terkadang masih bingung arti dari pemilu sendiri itu apa sih Bu? Apakah ada arti secara ringkasnya atau secara umumnya? Iya Mas Aldo dan teman sebaya apa? Sebaya muda. Sebaya muda, aduh. Masih hari ini kita mungkin orang akan perhatiannya itu ke Komisi Pemilihan Umum ya. Karena apa? Ya. Karena kita akan melaksanakan pemilu serentak 2024 yang secara konstitusi atau aturan hukum kita itu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu harus segera atau sudah melakukan proses tahapan pemilunya. Nah, pemilu itu sendiri apa? Pemilu ini adalah pemilihan umum untuk di mana masyarakat kita memberikan suaranya, memberikan hak konstitusi sebagai warga negara untuk memilih yang namanya presiden dan wakil presiden, kemudian memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, jadi di tahun 2019 lalu kita itu sudah melakukan pertama kali dalam sejarah kita melaksanakan pemilu serentak. Ya, Yang di mana kalau sebelum-sebelumnya kan kita melaksanakan pemilu eksekutif dan legislatif kan terpisah ya. Terpisah. Misalnya duluan legislatifnya di April dan Juli itu di 2014 ya. Itu dilaksanakan pilpresnya, tetapi berbeda yang terjadi di 2019. Aldo juga masih ingat itu Ibu. Sudah Banyak memilih banget. Mas Aldo Ya. waktu 2019. Jadi banyak banget kertas pilihannya, kurang lebih ada 5 surat suara. Iya, 5 surat iya, suara. benar. Dan ini berdasarkan pemilu ini juga atas dasar amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di pasal 22E itu kita diminta untuk melaksanakan memilih pemimpin politik kita ini secara langsung yang berazaskan lubar jurdil tersebut, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu. Jadi memang sudah diamanatkan oleh konstitusi kita. Nah, kemudian ini juga tidak serta-merta oke, kita memang amanat undang-undang, tapi diteruskan juga dalam undang-undang pemilu. Kalau undang-undang pemilu pada hari ini yang berlaku saat ini karena belum revisi, dan kemarin sempat ada wacana untuk merevisi ini namun terhenti.
Dan kita masih memegang regulasi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 gitu. Tahun 2017 ya. Dan kalau untuk pemilihannya itu kita memakai undang-undang acuannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena kan nah ini juga Mas Aldo yang perlu kita sharingkan atau informasikan kepada masyarakat kita. Ini masyarakat kita ini pada masih banyak bertanya. Di 2024 itu katanya akan serentak semuanya. Pemilu berikut selain yang 5 tadi gitu. Berikut kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, perlu kita informasikan kembali Mas Aldo bahwa pemilu serentak di tahun 2024 ini sifatnya benar kapas serentak. Tapi pelaksanaan untuk pemilunya ini dan pemilihan ini di waktu yang berbeda. Jadi untuk 14 Februari 2024 kita melaksanakan yang tadi, yang 5 surat suara tadi, yang pemilihan serentak seperti tahun 2019 lalu. Dan tanggal 27 November 2024-nya itu kita melaksanakan pemilihan kepala daerah. Jadi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jadi di hari yang berbeda. Jadi jangan kita mengkhawatirkan masyarakat kita. Dulu itu aja di 2019 kita 5 surat suara, 5 pemilihan ini kita sudah kewalahan dalam memilih karena juga memperhatikan surat suara yang begitu besar dengan calon yang banyak. Akan kesulitan memilih yang pemimpin yang baik dan benar karena banyak puluhan bahkan ratusan calon legislatif itu. Dan juga calon DPD lagi juga gitu dengan tingkatan DPRD-nya di hierarkisnya segala tingkatannya gitu. Ditambah lagi nih gitu, memilih kepala daerah. Nah, ini butuh kita luruskan dulu agar masyarakat itu tidak memiliki asumsi sendiri atau dari isu-isu yang beredar ini nanti akan tambah ruwet ini di 2024 memilih semuanya gitu ya. Gitu. Tapi ternyata enggak ya Bu, jadi berbeda. Untuk yang 5 suara itu tetap di tanggal 14 Februari. Sedangkan untuk kepala daerah di tanggal 27 November. Gitu Sebaya Muda. Jadi terpisah walaupun di tahun yang sama. Iya, benar. Nah, kalau untuk tugas pokok dan fungsinya terkait dari pemilu sendiri di KPU ini seperti apa sih Bu, yang mungkin yang telah dilakukan atau yang telah disiapkan oleh KPU, misalnya untuk kita para generasi muda sendiri? Iya, kalau melihat apa sih yang dilakukan, kita ini kan khususnya ya KPU Kabupaten Kota itu adalah menjalankan regulasi, menjalankan aturan-aturan hukumnya. Nah, kita masih kalau pada hari ini kita masih berpegang teguh pada Undang-Undang UUD 1945, Undang-Undang Dasar, dan juga Undang-Undang Pemilu 7 2017. Nah, di sini kita juga diturunkan lagi oleh KPU, itu ada peraturan KPU namanya Mas Aldo, nomor 3 tahun 2022. Jadi ini terkait tahapan jadwal pemilu. Nah, pada hari ini mungkin untuk pembahasan peraturan jadwal tahapan ini sudah berlangsung. Dan sudah juga ada peraturan yang namanya PKPU nomor 4 2022 terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Hari ini kita dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus yang lalu itu sudah melaksanakan pendaftaran. Jadi calon peserta pemilu partai politik ini melakukan pendaftaran memang melalui SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik yang dimiliki oleh KPU. Jadi terpusat Mas Aldo. Jadi bukan secara hierarkisnya misalnya DPP partai politik calon peserta pemilu ini mendaftar ke KPU RI atau misalnya DPW-nya mendaftarkan ke KPU provinsi atau dan partai politik tingkatan DPC itu mendaftarkannya ke KPU Kabupaten Kota. Itu 2019. Tapi hari ini terpusat melalui akun sistem informasi partai politik tersebut, SIPOL. Jadi, apa yang dilakukan KPU Kabupaten Kota atau KPU Kota Batu pada hari ini, kami diminta untuk melakukan verifikasi administrasi di tingkatan kabupaten kota.
Jadi sebagai informasi, kalau yang lalu itu ada 24 ya partai politik yang dinyatakan berkasnya lengkap dan diteruskan melalui ke verifikasi administrasi. Dan untuk hari ini itu KPU Kota Batu ada 23 calon peserta partai politik ini yang kami verifikasi administrasi. Dan ini masih berlanjut, dan harusnya tanggal 19 sampai tanggal 26 Agustus ini kita melaksanakan klarifikasi, dan ini masih berjalan. Kami masih menunggu terkait putusan dari KPU RI seperti itu, arahan apa, karena kami tidak boleh ini melakukan hal-hal di luar dari instruksi pusat gitu. Berarti untuk pendaftaran ini udah dilakukan dari tanggal 19 Agustus kemarin. 1 Agustus. Hingga 14 Agustus. Dan untuk verifikasinya baru dimulai di 19. Tanggal 19 sampai 26. Dan klarifikasi ya. Kalau verifikasinya sudah mulai dari tanggal 2 itu sudah bisa. Tanggal 2 Agustus itu secara berkelanjutan sudah mulai melakukan verifikasi gitu. Berarti yang 19 sampai 26 adalah klarifikasinya supaya mudah. Jadi kita udah dengerin juga itu dia tadi tugas pokok dan fungsinya dari KPU sendiri yang udah ditetapkan dari UU Pemilu nomor 7, kemudian juga peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Dan itu kan masih panjang ya, berlanjut. Nanti juga ada namanya tahapan-tahapan pembentukan badan ad hoc. Nah, ini badan ad hoc ini saya belum bisa menginformasikan karena memang peraturan KPU-nya setengah disusun gitu. Jadi kalau melihat dari berkaca dari pemilu-pemilu yang sebelumnya, itu mungkin Oktober sampai Desember nanti pembentukan badan ad hoc, yaitu PPK, PPS gitu. Di KPU sendiri ya, berbeda dengan penyelenggara seperti Bawaslu, itu mungkin akhir Agustus ini sudah mulai, karena mereka nanti juga ikut mengawasi proses perekrutan pembentukan badan ad hoc di KPU gitu. Oke, semakin menarik ya Bu Marlin juga. Sebaya Muda makin menarik, jadi kita udah tahu setidaknya secara garis besar dari pemilu sendiri itu apa, kemudian tugas pokok dan fungsi dari KPU sendiri itu ada apa aja. Tapi setelah yang satu ini ya Sebaya Muda, setelah satu iklan ini kita juga bakal lanjut lagi. Dan buat kamu Sebaya Muda yang mungkin mau bertanya-tanya seputar KPU dan pemilu juga, langsung aja tanya via WhatsApp di 0822 622 0021. Soalnya habis satu lagu ini kita bakal balik ngobrol lagi. Oke, Sebaya Muda, kalau tadi di segmen sebelumnya ya kita udah ngerti tentang pengertian dari pemilu sendiri itu apa, kemudian tugas dan fungsinya dari KPU itu apa. Tapi ada satu pertanyaan yang tadi Alda juga sempat nyangkut nih Bu, yaitu keikutsertaan kita sebagai generasi muda atau milenial untuk di badan ad hoc ini minimal usia berapa aja? Ya, Mas Aldo, terkait pembentukan badan ad hoc ya, yang tadi sempat kita singgung di segmen pertama, usia minimal untuk penyelenggara badan ad hoc di Komisi Pemilihan Umum itu yaitu umur 17 tahun. 17 Artinya tahun. Kita sangat ramah milenial ya, ramah pemilih pemula sebenarnya. Ya, ramah generasi-generasi muda gitu. Kita mengharapkan, sangat besar pengharapan kita bahwa generasi muda kita hari ini juga sedikit terbuka wawasan dan pengetahuan dan keberaniannya untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Salah satunya dalam bergabung sebagai penyelenggara pemilu. Jadi ikut serta. Ikut serta, karena kan memang berbicara kita partisipasi politik itu kan tidak hanya sebagai pemilih. Jadi hak konstitusional kita itu memang sebagai pemilih, karena kita masyarakat kita ini berdaulat gitu. Mereka berhak untuk menentukan pemimpin politiknya sendiri. Nah, tapi selain itu mereka juga apa aja partisipasi yang mereka bisa terlibat di dalam proses pemilihan umum ini. Nah, salah satunya tadi di dalam penyelenggaraan badan ad hoc ini. Dan kemudian bisa menjadi pemantau pemilu gitu, dan juga sebagai bagian dari anggota peserta pemilu partai politik itu kan pilihan ya,
ketika mereka ingin sudah bisa mau terjun, karena ada seperti ya kalau di Kota Batu mungkin belum ada, di Kota Malang, DPRD Kota Malang tersebut banyak generasi milenial, generasi muda yang sudah memberanikan diri untuk terjun langsung ke politik praktis, ke dunia politik, dan terpilih gitu. Dan sampai ya dia masih menempuh perkuliahan gitu. Baru belum selesai pendidikan strata satunya, tapi sudah memberanikan diri. Itu kan pilihan, lebih kembali lagi ke pilihan masyarakat kita masing-masing gitu. Tapi yang tadi berbicara untuk penyelenggaraan pemilu, ya iya 17 tahun sudah bisa sebenarnya menjadi penyelenggara ad hoc di Komisi Pemilihan Umum ya, karena kalau di Bawaslu itu minimal usianya 25 gitu. Jadi kalau untuk di KPU sendiri ya Sebaya Muda, untuk kamu yang pengen turut serta ke badan ad hoc sendiri, ada PPK, kemudian ada PPS dan juga KPPS, ini minimal usianya dari 17 tahun sampai berapa tahun Ibu? Nah, kalau sampainya hari ini kan yang saya sampaikan tadi bahwa peraturan KPU terkait pembentukan badan ad hoc ini belum ditetapkan. Tapi berkaca dari hari ini kita masih dalam kondisi pandemi. Oke, karena COVID karena belum ada pencabutan dari pusat, dari presiden kita terkait kondisi pandemi ini belum dicabut gitu. Akhirnya kita masih mempertimbangkan masa-masa pandemi hari ini. Di pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 2020 itu diputuskan bahwa maksimal yang bisa menjadi penyelenggara ad hoc ini usia 50 maksimal ya, minimal 17 hingga 50. Ini juga untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang menjadi sorotan masyarakat kita di periode pemilu di 2019 lalu. Banyak penyelenggara ad hoc kita ini yang meninggal, yang sakit, ya kondisi-kondisi hal seperti itu. Kondisinya jadi kurang prima ya Bu. Iya. Jadi makanya generasi muda ini diwajibkan juga setidaknya bisa turut ikut serta juga. Iya, kondisi 2019 kan itu kan belum pandemi ya. Iya. Nah, itu sudah banyak yang ad hoc yang meninggal, yang kelelahan. Apalagi yang hari ini yang kondisi pandemi yang dimana memang salah satu faktornya adalah komorbid, penyakit bawaan, dan juga kelelahan dan usia juga gitu. Nah, jadi faktor-faktor ini kami juga kita memperhatikan faktor-faktor ini juga agar hal-hal yang terjadi di pemilu lalu tidak terjadi di 2024 nanti. Oke, jadi cukup menarik Sebaya Muda. Jadi buat kamu yang mungkin juga merupakan pemilih pemula atau baru pertama kali juga atau telah memilih, Bisa. Itu juga bisa ikut serta dalam badan ad hoc yang di bawah naungan dari KPU sendiri. Tapi Ibu, kalau semisal Aldo juga pengen nanya nih, sebagai mewakili juga para generasi milenial ataupun para pemilih pemula, kira-kira nanti di pemilu kali ini, para Sebaya Muda yang merupakan pemilih pemula, nantinya kita itu sebenarnya memilih siapa aja sih Bu? Kalau tadi yang Ibu udah jelaskan kan dari DPRD, terus DPD hingga pemilu presiden. Nah, apakah ini calonnya udah ada atau gimana Bu? Belum. Jadi benar ya tadi dikatakan Mas Aldo bahwa kita masih menggunakan regulasi di tahun 2019 lalu. Kita masih menggunakan 5 pemilihan 5 surat suara. Untuk sementara ya, karena memang simulasi yang dilakukan KPU RI pada hari ini terkait bagaimana penyederhanaan surat suara itu belum ada keputusan. Jadi sebelum keputusannya belum dicabut yang terdahulu, kami masih bisa menyebutkan ini ada 5 pemilihan, 5 surat suara gitu. Jadi pemilihannya memang presiden dan wakil presiden, DPR, DPD RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian apakah memang sudah ada calon-calonnya? Belum. Karena apa? Karena hari ini hingga ditetapkannya peserta pemilu
karena hari ini kan calon masih ya, karena betul. masih tahap verifikasi administrasi dan akan berlanjut pada verifikasi faktual di Oktober nanti. Nah, nanti akan ditetapkan Mas Aldo di tanggal 14 Desember akan ditetapkan siapa saja partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu 2024, dan berikut akan mengambil nomor urutnya, nanti akan langsung disosialisasikan atau langsung dirilis, diumumkan nomor urut partai politik tersebut untuk sebagai pemilu peserta pemilu di tahun 2024. Nah, kemudian untuk pendaftarannya, nah ini di Desember 2022 ini yang terlebih dahulu itu pendaftaran anggota Dewan Perwakilan Daerah, Mas Aldo. Karena apa? Karena Dewan Perwakilan Daerah ini kan adalah perseorangan, Mas Aldo. Iya. Jadi mereka bukan berangkat dari partai politik. Nah, jadi perseorangan mereka harus memiliki syarat minimal dari dukungan, makanya harus ada di situ, kita verifikasi juga, makanya didahulukan. Nah, nanti juga yang lainnya itu kapan terkait pendaftarannya. Nah, untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang tadi kita katakan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu dilakukan pada 23 Oktober hingga 25 November 2023. Nah, berikut nanti 3 hari setelahnya itu kan udah masuk masa kampanye. Nah, jadi memang hari ini belum ada, kita belum bisa nih menyebutkan siapa calonnya belum ada, karena memang tahapannya belum sampai ke situ. Oke, berarti nanti kita baru tahu atau dirilisnya itu di tanggal 14 Desember 2022. Ya, benar. Dan buat itu juga ya Ibu, Aldo juga penasaran nih, kalau untuk prosedur dan prosesnya sendiri yang udah berjalan dari KPU, tadi kan udah dijelaskan dari tanggal 1 Agustus sudah mulai ada pendaftaran. Nah, kira-kira apa aja sih yang mungkin udah terjadi dari pra HPS, hari pemungutan suara, terus HPS-nya nanti, dan pasca HPS-nya ini ada proses apa aja? Iya, kalau proses-prosesnya tadi kita sebutkan, ada penyusunan tahapan, jadwal dan hari tahapan pemilunya, kemudian juga penyusunan anggarannya juga di awal-awal ya. Kemudian yang tadi yang pada hari ini juga terkait pendaftaran calon peserta partai politik. Nah, nanti ada pembentukan badan ad hoc, kemudian ada namanya masa pendaftaran. Karena di masa pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini juga panjang masanya, Mas Aldo. Di situ ada namanya verifikasi administrasi, nanti ada kita pemberitahuan hasil verifikasi ini kepada calon peserta partai politik, calon peserta pemilunya. Kemudian nanti ada masa perbaikannya juga, gitu. Jadi ada masa perbaikan. Kemudian nanti baru kita lanjutkan di verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini juga tidak serta-merta langsung ditetapkan. Dan ini nanti juga kita beritahukan kepada partai politik calon peserta pemilunya, kemudian untuk perbaikan lagi baru ditetapkan. Nah, kemudian nanti di Desember yang saya sebutkan tadi itu sudah mulai juga pendaftaran anggota Dewan Perwakilan Daerahnya. Kemudian juga nanti ada masa di mana sebelum ke situ kita kan juga ada di pendaftaran partai politik ini juga ada potensi sengketanya pasti ya. Kita tidak tahu secara administratif pegawai, secara hierarkis KPU RI, kemudian KPU provinsi dan kabupaten kota, KPU kabupaten kota itu sudah bekerja keras. Kami melakukan dengan hal yang sedetail mungkin, tapi kita tahu bagaimana nanti terjadi di lapangan gitu. Mungkin bisa saja dari calon peserta ini menggugat kita atau terjadi sengketa gitu. Nah, itu kemudian tadi pendaftaran anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian nanti juga ada masanya pencalonan. Tadi kan sudah pembentukan ya di sela-sela pendaftaran partai politik ini, verifikasi dan penetapan ini ada nanti pembentukan badan ad hoc. Kemudian juga nanti
pada akhirnya kita masuk pada pendaftaran calon presiden, wakil presiden, semuanya. Ya, yang DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, nanti masuk kita di 28 November hingga 10 Februari itu ada masa kampanye, Mas Aldo. Nah, disinilah kita akan tahu siapa sih peserta-peserta pemilu tersebut gitu. Karena setelah ditetapkannya peserta calon legislatif, kemudian calon presiden dan wakil presiden ini 3 hari setelahnya, setelah ditetapkan itu bisa masuk pada masa kampanye. Nah, ada yang menarik Mas Aldo, bahwa masa kampanye pada tahapan pemilu hari ini berbeda dengan pemilu di 2019 lalu. Kalau dulu kita itu sebanyak 120 hari untuk pelaksanaan kampanye, tapi hari ini kita dipotong hampir setengahnya, hanya 75 hari, 75 hari untuk melaksanakan kampanye hingga H-3 hari pemungutan suara. Itu jatuhnya pada tanggal 10 Februari 2024. Itu ada nanti masa tenang 3 hari, kemudian kita ada di tanggal 14 Februari 2024-nya kita ada hari pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara gitu ya. Nah, nanti naik lagi setelah itu kita tidak sampai di hari pemungutan suara, ada rekapitulasi. Ini tidak di PPS-nya ya, tidak di tingkatan kabupaten, desa dan kelurahannya, tapi langsung rekapitulasinya langsung ke tingkatan kecamatan. Nah, yang ini yang bertugas adalah panitia pemilihan kecamatannya, PPK-nya gitu. Nah, nanti setelah itu, setelah direkapitulasi di tingkatan kecamatan, masuk lagi ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota, direkapitulasi oleh Kabupaten Kota, dan kalau di untuk DPRD Kabupaten Kota itu langsung ditetapkan juga rekapitulasi dan penetapan kalau di Kabupaten Kota. Nanti naik lagi yang tingkatan DPRD provinsi itu juga direkapitulasi melalui KPU provinsi dan sampai hingga maksimal 2 bulan ya setelah hari pemungutan suara itu rekapitulasi sampai ke pusat. Nah, tapi hari ini kalau tadi kenapa kita menggait anak-anak muda ini kan kita berharapnya bahwa mereka ini bisa mensupport visi misi dari KPU yang ingin mempermudah, menyederhanakan proses pemilu ini dengan sistem digitalisasi gitu ya. Yang tadi melalui pendaftaran kita ada sipol, kemudian juga di pencalonan itu ada namanya Silon, sistem informasi pencalonan gitu. Ada namanya nanti Sidakam, sistem informasi dana kampanye, dan Sirekap. Nah, Sirekap ini kalau 2019 lalu itu melalui Situng ya, sistem informasi penghitungan surat suara. Nah, tapi kalau nanti itu kita melalui Sirekap. Sirekap ini sudah berjalan, sudah dilaksanakan, sudah digunakan pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020 lalu. Nah, tapi kalau hari ini kita juga memaksimalkan fungsi dari Sirekap ini. Akhirnya yang tadi teman-teman ad hoc kita di tahun 2019 lalu yang kelelahan karena banyak yang akan direkap gitu ya. Rekapan berapa partai, berapa juga saksi yang ada gitu, itu banyak sekali. Karena saya di 2019 lalu masih di KPPS, Mas Aldo. Jadi paham, sangat paham bahwa kita hingga azan subuh pun itu kita masih bekerja gitu, sampai pagi jam 6 pagi baru berkas-berkas semua yang ada di TPS itu kita hantarkan ke PPS gitu ya, ke PPS. Nah, dan dilanjutkan langsung dibawa ke PPK, kantor sekretariat PPK-nya gitu. Jadi fungsinya Sirekap ini mempermudah gitu. Jadi kalau Mas Aldo juga memperhatikan teman-teman kabupaten di tahun 2020 lalu, nah Sirekap ini ya berbasis digital ini dia ketika formnya itu, form rekapitulasi itu kita foto, nah itu langsung bisa kita share dalam sistem informasi rekapitulasinya, langsung terbaca angka-angkanya gitu. Sedikit mempermudah. Tapi untuk anggotanya jadi yang mungkin di usianya di atas milenial agak kesusahan. Iya, makanya kita berharapnya juga
orang-orang yang kita rekrut yang dalam pembentukan badan ad hoc ini orang-orang yang paham juga, minimal dia sudah ramah dan sudah sangat mengenal lah terkait penggunaan Android, karena dalam Sirekap tersebut penggunaan Android yang ini memfoto kemudian nge-share gitu, seperti itu penggunaannya. Ya, kita tahan dulu Ibu. Kita bakal masuk dulu ke satu iklan. Jadi buat kamu juga sebaya muda yang pengen nanya dan udah makin menarik juga, langsung aja tanya di WhatsApp di 0822 622 0021. Well, sebaya muda, jadi kalau tadi kita udah bahas cukup panjang ya seputar KPU juga, terus badan ad hoc-nya kayak gimana. Kali ini kita langsung mau ke pertanyaan Ibu. Jadi udah ada yang bertanya juga, tadi ada Yohana. Dia menanyakan, semisal kita merupakan pemilih pemula Bu, dan ternyata nama kita tidak terdaftar sebagai pemilih, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya Bu? Nah, jadi siapa tadi penanyanya? Yohana. Yohana, mungkin saya belum tahu nih dia di wilayah mana gitu. Nah, kalau seandainya memang pemilih pemula inilah adalah pemilih yang belum pernah sama sekali tergabung atau masuk sebagai pemilih pada pemilihan umum sebelumnya gitu. Jadi tidak hanya umur 17 tahun ini Mas Aldo. Kalau kita menghitung 2019 lalu artinya sudah 3 tahun berlangsung ya, 3 tahun berlangsung. Nah, pada saat 2019 lalu kan seandainya ada misalnya masyarakat kita yang masih umurnya kurang 1 hari misalnya gitu ya, itu tidak bisa kan, tidak bisa menjadi pemilih. Dan sekarang akhirnya dia sudah terhitung umur 20. Benar. Nah, itu masih kategori pemilih pemula karena dia walaupun secara umur udah melewati dari 17 tapi belum pernah menjadi pemilih pada pemilihan umum. Nah, kemudian bagaimana seandainya saya sudah umur 18 tahun nih tapi belum terdaftar di dalam daftar pemilihnya KPU gitu. Nah, Yohana bisa langsung kalau sudah memiliki iktp bisa langsung datang ke KPU di wilayahnya. Saya belum tahu nih di Kota Malang atau di Kota Batu atau di kabupaten nih. Nah, silakan datang ke KPU di wilayahnya, silakan mendaftarkan diri. Atau, nah kita sekarang juga sudah ini Mas Aldo sudah sangat peka lah yang tadi kita bilang komitmen KPU untuk mempermudah, menyederhanakan semua proses-proses tahapan ini. Nah, tadi ada juga yang belum disampaikan bahwa ada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu di masa di masa-masa saat ini juga nanti. Nah, Yohana juga bisa coba diinstal aplikasi Lindungi Hakmu. Aplikasi Lindungi Hakmu. Nah, Lindungi Hakmu ini adalah aplikasi yang bisa melihat tidak hanya pemilih pemula. Jadi di sini masyarakat kita juga bisa mengecek apakah mereka sudah masuk dalam daftar pemilih kita. Nah, daftar pemilih tetap tentunya mereka yang sudah melaksanakan terlibat di pemilu di 2019 lalu sebagai pemilih gitu ya. Nah, di sini akhirnya bisa terlihat apakah dia sudah sebagai pemilih atau belum. Kalau belum, di sini juga ada bagian atau toolsnya atau itemnya yang bisa mengecek data kita? Iya, atau meregistrasi. Jadi bisa meregistrasi di aplikasi Lindungi Hakmu. Ya, berarti bisa. Jadi tinggal nanti masukkan NIK. Iya, NIK. Kemudian kalau misalnya tercek ada, berarti sudah masuk. Kalau belum, nanti ada di situ rubah data atau misalnya permintaan registrasi. Kalau misalnya belum ada. Nah, registrasi ini bisa masukkan data-data kita, data-data pribadi kita, dan kami yakinkan kepada masyarakat kita bahwa data terkait KTP ini sangat dirahasiakan. Tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali pemiliknya sendiri gitu. Berikut KPU pun itu tidak bisa mengakses NIK-nya gitu. Jadi dia berbintang gitu. Angka berapa belakang 3 angka belakang selanjutnya itu berbintang. Jadi tidak tahu kita siapa pemilik NIK ini gitu. Oke, berarti sudah cukup jelas juga Ibu untuk Yohana. Jadi buat kamu Yohana,
mungkin yang merupakan pemilih pemula juga yang dikatakan oleh Bu Marlin. Jadi kamu tinggal bawa iktp kamu langsung ke KPU wilayah kamu, wilayah terkait dengan KTP, atau bisa melakukan pemutakhiran data di aplikasi Lindungi Hakmu. Ya, bisa mendaftarkan diri Mendaftarkan diri. Karena pemutahiran itu dilakukan oleh KPU-nya. Oke. Gitu. Karena bisa kan kita partisipasi masyarakat ini kenapa kita sangat menggaung-gaungkan atau mensosialisasikan, mengedukasi pemilih partisipatif. Pemilih partisipatif ini dia tidak hanya didatangi oleh KPU, misalnya kalau dia belum terdaftar sebagai pemilih itu didatangi KPU, ayo daftar atau ayo proses dibantu. Nah, tapi kalau pemilih partisipatif ini dia datang sendiri dengan penuh kesadaran, Mas Aldo, seperti Yohana, aku belum masuk nih sebagai pemilih, nah silakan datang gitu, silakan datang ke KPU atau juga bisa melalui aplikasi Lindungi Hakmu, sangat dimudahkan. Dan itu nanti kalau misalnya tidak bisa juga melakukan atau perlu bantuan, nah nanti langsung saja ke KPU. Kita sangat pada saat ini karena tahapan sudah dimulai, kita 24 jam standby. 24 jam integritas 24 jam gitu ya bahasanya KPU gitu. Oke, Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, dan ini juga sekalian Aldo gabung dengan pertanyaan Aldo sendiri. Jadi kali ini udah ada Lia dari Malang juga bertanya, kira-kira bagaimana strategi dari KPU untuk mencegah atau menangkal yang namanya black campaign. Nah, kalau Aldo sendiri juga pengen nanya, ini gimana kita untuk mengedukasi para milenial untuk nggak golput ataupun menyebarkan informasi hoax. Mungkin masih terkait antara black campaign juga. Gitu. Nah, kalau strateginya KPU, memang kita di wilayah-wilayah sini kita memang hanya bisa melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, apa gunanya mensosialisasikan terkait tahapan-tahapan pemilu ini agar bersih dari yang namanya black campaign, kemudian juga dari golput, kampanye hitam segala macamnya, baik itu penyebaran hoax atau money politik, itu bagian-bagian dari tugas kita, bagian dari tugas apalagi saya yang bertanggung jawab memang di sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM-nya. Nah, kami di sini berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kita agar bisa bijak dalam penggunaan media sosial, bisa bijak dalam menangkap sesuatu yang informasi-informasi tertentu. Nah, akhirnya kita mengharapkan kepada masyarakat kita, kepada pemilih kita ini perbanyaklah literasi kepemiluannya gitu. Nah, agar tidak termakan terkait isunya black campaign ini, karena black campaign ini kan akhirnya banyak isu yang akhirnya digunakan, baik isu sara, kemudian menjelekan. Kalau black campaign ini kan menjelekan ya, bahasanya menjelekan lawan gitu, untuk melemahkan kekuatan lawannya gitu, lawan dari peserta pemilu yang lain gitu. Nah, ini adalah black campaign. Bagaimana dia menyasar sisi-sisi negatif, sisi kelemahan dari lawannya. Nah, ini kita juga harus bijak, apakah benar yang disampaikan, apakah benar informasi yang disebarkan gitu. Nah, kita harus bijak sebagai pemilih gitu, sebagai masyarakat. Nah, agar tidak termakan isu-isu dari upaya orang-orang yang tanda kutip memiliki kepentingan ini, akhirnya tidak sukses mempengaruhi kita gitu. Karena kita memperkaya literasi kita tahu, jangankan kita tidak tahu nih, bisa jadi yang penyebar isu black campaign ini dari bagian dari calon peserta pemilu, atau bagian dari orang yang merupakan yang pengambil keuntungan. Mas Aldo mungkin kemudian juga Mbak Lia tadi juga mungkin pernah mendengar yang namanya botoh ya. Iya, botoh. Nah, ini kan juga menjadi salah satu inilah ya, menjadi saya bilang perusaklah proses demokrasi kita. Karena dengan mereka ini memanfaatkan momen-momen pemilu ini memenangkan salah satu paslon misalnya gitu. Mereka berusaha kan, ketika mereka sudah bersaing, mereka berharap bahwa yang mereka pegang menang. Gitu, dengan upaya apapun, begitu kan biasanya ya.
dengan upaya apapun ya, baik itu dengan money politik mereka menyebar untuk memenangkan paslonnya dengan isu apa tadi black campaign bisa juga gitu. Atau Nah itu dengan isu hoax tadi juga isu bisa. hoax juga gitu. Jadi mereka ini banyak tantangan-tantangan kita ke depan sebagai pemilih ini. Makanya perbanyaklah literasi kita terkait pemiluan. Siapa, kenali dulu calon-calonnya gitu. Telusuri bagaimana rekam jejak sosok dari calon-calon calon-calon peserta pemilu ini, baik itu calon presiden, wakil presiden atau calon legislatif gitu. Nah juga selain itu juga bisa mengenali bagaimana sih visi dan misi mereka, telusuri, perkuat informasi-informasi tersebut. Kalaupun memang tidak tidak meyakinkan, perbanyak, dan itu jangan jangan fokus pada 1-2 calonnya saja, karena banyak nanti akan akan muncul calon-calon gitu. Jadi perbanyaklah literasi kita, perbanyaklah pengetahuan ataupun informasi-informasi terkait pasangan calon maupun calon-calon legislatif ini. Agar apa? Agar kita bisa menentukan mana yang terbaik, mana yang bagaimana latar belakangnya. Kita minimal kalau sudah tahu, oh ini orangnya benar, saya sudah membaca semua histori latar belakang sosialnya gitu. Jadi ketika ada isu black campaign atau hoax yang menyerang, ya kita tidak termakan hoax ini. Nah kemudian kita harapkan juga masyarakat kita tidak ikut cepat-cepat karena berharap bahwa oh aku ini menjadi penyebar pertama gitu ya, menjadi penyebar pertama di dalam informasi-informasi yang penting ini yang akan viral gitu. Tanpa ditelaah dulu. Iya, jadi kita harus tahu, kita harus bagaimana kita bisa memverifikasi lah bahwa kita harus teliti dalam menerima informasi. Kita harus baca, jangan kita terlena atau jangan mudah percaya dengan judul-judul berita-berita sekarang, karena juga banyak orang yang memanfaatkan beritanya yang judul beritanya itu yang yang sangat propaganda, yang provokatif gitu. Ternyata isinya ya kadang tidak sesuai. Kemudian juga bisa mereka melihat bagaimana sih keaslian foto hari ini, hari yang memang teknologi yang semakin canggih. Foto itu bisa diedit sebagaimana sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk aslinya gitu kan. Nah kita juga harus tahu apakah ini foto asli atau tidak, atau ini buatan. Itu kan harus kita verifikasi dulu gitu. Jadi kita harus menjadi pemilih cerdas intinya, Mas Aldo. Jadi perbanyak literasi. Nah satu lagi Bu, terakhir ini ada pertanyaan. Kalau selamat pagi, mohon info untuk WNI yang sedang menjadi TKI dan berasal dari luar Indonesia. Bagaimana caranya agar mereka tetap bisa mengikuti pemilu? Jadi kita itu ada di luar negeri ya, KPU RI itu juga membentuk penyelenggara ad hoc, PPLN namanya, petugas penyelenggara luar negeri. Nah nanti tinggal Mbak siapa? Tadi Mbak siapa? Mbak Lisa. Mbak Lisanya mungkin bisa ke kantor perwakilan RI di sana gitu ya, kemudian juga langsung menghubungi bagaimana saya bisa menjadi pemilih di sini. Nah tapi perlu kita perhatikan, perlu dipahami bahwa masyarakat kita yang hari ini di luar negeri itu hanya bisa memilih dari presidennya dan wakil presiden gitu, karena kan ada seperti pemilih tambahan, pemilih pindah itu kan memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pemilih daftar pemilih tetap gitu. Kalau misalnya daftar pemilih tetap, misalnya Mas Aldo di Kabupaten Malang misalnya gitu ya, dia ketika menjadi pemilih di wilayah sini atau yang tidak tinggal tetap sesuai dengan alamat dan daftar DPT-nya udah, jadi bisa mendapatkan 5 surat suara ini gitu. Tetapi kalau seandainya sudah keluar, ini sudah berbeda lagi gitu. Bisa jadi hanya dapat 3 surat suara atau 2 surat suara atau bahkan cuma 1 surat suara gitu. Ya mengerti, berarti untuk orang-orang yang perantauan biasanya ya Bu? Iya benar. Nah dan terakhir Bu, Aldo juga sebelum kita menutup, ini udah masuk ke jam 11, untuk kita para generasi milenial sendiri yang mau tahu banyak info seputar KPU, kira-kira kita bisa ngeceknya di sosial media atau di website mana Bu? Ya, kalau di teman-teman generasi muda, generasi milenial
yang pingin tahu nih informasi-informasi kepemiluan terupdate gitu ya, langsung saja bisa memfollow dari akun-akun media sosial kita di KPU Kota Batu. Itu selain website KPU Kota Batu.go.id. Nah, itu bisa. Kemudian juga di media sosial kita ada, laman Facebook kita juga ada, cari aja KPU Kota Batu. Kemudian juga Instagram, Twitter, kemudian YouTube, dan hari ini juga kita ada TikTok. Nah, jadi semua informasi yang kalau di TikTok ini kita nge-branding lembaga kita, informasi kita ini yang kekinian ya Mas Aldo, karena kita tahu di TikTok ini masyarakatnya itu orang-orang yang gaul ya. Jadi kita bagaimana kita berusaha sebisa mungkin memberikan informasi kepada pemilih ini yang sesederhana dan senyaman mungkin dan sebahagia mungkin, agar informasi yang kita berikan ini masuk dan tersampaikan kepada pemilih kita gitu. Dan nanti juga masyarakat kita bisa langsung kalaupun pingin langsung mendapatkan informasi-informasi secara langsung dari kita. Nah, kita juga di Sekretariat KPU Kota Batu, baik itu teman-teman pegawai maupun komisioner, ya tentunya sangat welcome kepada masyarakat kita yang ingin tahu informasi-informasi terkait kepemiluan. Nah, pada saat ini kita juga perlu menginformasikan bahwa hari ini KPU Kota Batu itu sudah tidak berkantor di wilayah Telekung, tapi hari ini sudah berpindah di Jalan Sultan Agung nomor 16 Kota Batu. Jadi bisa langsung datang ke kantor kalau misalnya ingin mendapatkan informasi-informasi terkait kepemiluan terupdate gitu ya. Oke, berarti Aldo ulangi lagi Sebaya Muda, buat kamu yang pengen tahu informasi terupdate seputar KPU ataupun pemilu dari KPU Kota Batu, kamu bisa cek di sosial media mereka, ketik aja KPU Kota Batu. Iya, itu semua ada. Terus untuk websitenya di kpukotabatu.go.id. Dan buat kamu yang pengen ke KPU Kota Batu, sekarang udah pindah ke Jalan Sultan Agung nomor 16 Kota Batu. Nah, Mas Aldo, ini apa perlu ini websitenya itu kita itu migrasi. Jadi kalau yang terbaru ini kotabatu.kpu.go.id. Karena nanti akan dicari, kalau misalnya mencari KPU Kota Batu, nah itu akan muncul website lama. Tapi kalau kita sudah beberapa bulan ini migrasi di website yang terbaru itu, kotabatu.kpu.go.id. Oke, udah jelas Bu Marlin semuanya. Aldo juga udah dapat insight baru. Jadi buat kamu juga Sebaya Muda udah makin ngerti juga kan tentang pemilu sendiri itu apa. Terus yang pastiin juga kamu harus perbanyak literasi biar kamu nggak golput, kemudian nggak kena black campaign dan juga hoax ya Sebaya Muda. Dan semoga, terima kasih juga Ibu Marlina udah. Boleh nggak saya ngomong satu aja? Boleh. Kalau seandainya teman-teman pemilih ingin mengklarifikasi, mengecek data hoax, itu bisa bisa mengecek informasi-informasi hoax ini di Turnback Hoax yang miliknya Kominfo. Jadi teman-teman tidak langsung kan pasti ada yang bingung ini, disuruh kita ngecek kebenaran hoax ini, tapi mau kemana kita ngeceknya gitu. Atau bisa bergabung dalam grup-grup WhatsApp yang info hoax gitu. Oke, berarti buat kamu Sebaya Muda yang mau ngecek hoax atau tidaknya, kamu bisa cek langsung ke Turnback Hoax. So, thank you buat Bu Marlina yang udah sharing juga seputar pemilu juga. Dan juga kita jangan sampai golput ya Sebaya Muda nanti di 2024. So, Aldo signing out. Keep stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.